Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi yang beranggotakan Anggita Nurhayu Setianingrum dan Ziratul Munah. 1. Perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan ini bisa terjadi antara individu satu dengan individu lainnya, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau bisa juga antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya perdagangan luar negeri: yang pertama, untuk mendapatkan barang atau sumber daya yang belum ada dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh barang yang sudah ada tetapi kualitasnya belum memenuhi syarat. Yang ketiga, untuk memperoleh teknologi yang lebih modern. Yang keempat, memperluas pasar produk. Yang kelima, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Teori perdagangan luar negeri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori merkantilisme, yang kedua yaitu teori klasik, yang ketiga yaitu teori modern. Jenis-jenis perdagangan luar negeri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ekspor, yang kedua barter, yang ketiga konsesiasi, yang keempat package deal, yang kelima border crossing. Dampak positif perdagangan luar negeri: yang pertama, dapat membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Yang kedua, meningkatkan produktivitas usaha. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, menambah pendapatan devisa negara. Dampak negatif perdagangan luar negeri: yang pertama, membuat ketergantungan. Yang kedua, memunculkan sifat konsumtif. Yang ketiga, menghancurkan industri dalam negeri. Yang kedua yaitu proteksi. Proteksi adalah perlindungan khusus di bidang ekonomi. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri terhadap saingannya dari luar negeri. Proteksi ini dimaksud agar usaha industri yang masih kurang efisien dapat bersaing dengan industri dari luar negeri. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya mengenai tujuan proteksi. Proteksi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, melindungi industri di dalam negeri agar mampu bersaing dengan industri di luar negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran di dalam negeri. Dan yang ketiga, melindungi produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Yang keempat, anti-dumping. Dan yang kelima, mencegah adanya kompetisi yang tidak adil. Oke, kita akan membahas ke slide selanjutnya mengenai jenis-jenis proteksi. Yang pertama, ada tarif impor. Tarif impor adalah pajak atas barang impor. Jika ada barang yang memasuki wilayah dalam negeri, maka akan dikenakan tarif, sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal. Nah, dengan adanya tarif impor ini diharapkan agar masyarakat tidak tertarik untuk membeli barang tersebut dan lebih memilih membeli produk yang ada di dalam negeri. Yang kedua, kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Hal ini mengakibatkan mengurangi persaingan antara industri dalam negeri dan industri luar negeri. Selain itu, juga menyebabkan semakin sedikitnya produk impor tersebut yang ada di pasar dalam negeri. Sehingga dalam periode waktu tertentu, harga barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal karena terbatas jumlahnya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri untuk memaksimalkan produksinya. Yang ketiga, ada subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Dengan adanya subsidi ini akan membantu menambah hasil produksi dan mengurangi biaya produksi, sehingga saat dipasarkan atau dijual harganya akan lebih murah dan mendapat keuntungan lebih banyak. Yang keempat, ada devaluasi mata uang. Devaluasi adalah upaya yang disengaja oleh suatu negara untuk menurunkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lain. Devaluasi ini dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Dengan devaluasi mata uang, maka harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah ketika berada di pasar internasional, sehingga mendorong permintaan dari luar negeri dan ekspor akan meningkat. Yang kelima, ada lisensi. Lisensi adalah pemberian izin. Hal ini termasuk perjanjian untuk mengurangi impor. Pemerintah perketat pemberian lisensi. Lisensi juga berlaku untuk ekspor.
agar tidak adanya lonjakan harga di dalam negeri karena kelangkaan barang tersebut. Dan yang terakhir atau yang nomor 6 ada pengekangan ekspor sukarela, yaitu pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah pada jumlah barang yang dapat diekspor ke luar negeri selama periode waktu tertentu. Pengekangan ekspor sukarela ini muncul ketika industri yang bersaing mencari perlindungan dari lonjakan impor dari negara-negara pengekspor tertentu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan globalisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama, kemajuan teknologi dan perubahan sosial serta perubahan kebudayaan membuat jarak negara yang jauh menjadi dekat. Hal ini mengakibatkan perdagangan luar negeri atau transaksi ekonomi semakin mudah walaupun berbeda negara dan terpisah jarak. Yang kedua, terjadinya konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan antar negara. Nah, globalisasi itu bisa memberikan dampak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Yang pertama, kita akan membahas dulu dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, adanya kebebasan pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar jual beli produk barang dan jasa yang berasal dari berbagai negara di dunia. Nah, nantinya pasar internasional ini bisa dimanfaatkan oleh industri yang berada di dalam negeri untuk menjual produk yang mereka hasilkan, sehingga mereka dapat memperluas dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Yang kedua, kemudahan dalam ekspor dan impor. Dengan globalisasi akan memudahkan dalam hal ekspor dan impor. Negara yang melakukan ekspor akan meningkatkan pendapatan di negara tersebut. Selain itu juga dapat memperkenalkan produknya secara lebih luas dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan negara yang melakukan impor akan mudah mendapatkan barang yang tidak ada di negaranya. Manfaat yang paling utama adanya ekspor dan impor ini dapat terjalinnya persaudaraan sehingga memungkinkan adanya kerjasama di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia. Semakin berkembangnya globalisasi ini mengakibatkan banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga peluang pemasaran produk-produk semakin luas untuk memasuki pasar domestik. Dengan adanya banyak perusahaan asing di Indonesia ini juga dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga diharapkan jumlah pengangguran akan berkurang. Yang keempat, meningkatnya sektor pariwisata. Manfaat lainnya yaitu dapat meningkatkan sektor pariwisata. Dengan globalisasi ini, maka dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisata yang ada di negara mereka. Dan meningkatnya jumlah wisatawan di suatu negara ini akan berdampak pada perekonomian negara tersebut. Selain itu, sektor pariwisata itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain memberikan dampak yang positif, globalisasi ini juga bisa memberikan dampak yang negatif. Dampak negatif dari globalisasi yaitu 1. Terhambatnya pertumbuhan di industri lokal. Semakin berkembangnya globalisasi ini akan menyebabkan ketergantungan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Hal tersebut dapat berdampak pada industri di dalam negeri yang akan sulit berkembang karena semakin ketatnya persaingan. Banyak industri lokal yang mengalami kebangkrutan. Hal tersebut justru akan menambah jumlah pengangguran. Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Dengan adanya globalisasi ini membuat ketergantungan dari suatu negara terhadap suplai produk negara lain, sehingga negara tersebut tidak mampu bersaing dalam mengembangkan kegiatan ekspornya. Hal tersebut mengakibatkan industri produk yang berasal dari dalam negeri akan kalah bersaing dan banyak dari mereka justru lebih bangga menggunakan produk dari luar negeri daripada membeli produk lokal. Selain itu, kecenderungan terhadap impor produk luar negeri yang berlebihan akan berdampak pada neraca pembayaran di negara tersebut. Yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat. Persaingan bebas di pasar internasional dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi industri di negara berkembang. Pasar-pasar lokal akan dikuasai oleh pihak asing, sehingga industri lokal perlahan akan hancur dan mengalami kebangkrutan. Selain itu, industri yang dikuasai oleh pihak asing
akan mendatangkan tenaga kerja asing dan menyingkirkan tenaga kerja lokal yang mengakibatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.